kalau aku bisa lebih happy lagi, dan aku bisa menjadi seseorang walaupun saat itu keadaan aku gini. Aku malu banget dengan keadaan itu. Orang sudah punya waktunya masing-masing gitu kan. Tetapi kita juga bisa berusaha gitu. We are our own director of our own life gitu kan. Jadi memang kita mencemplungkan diri, benar-benar mencemplungkan diri. Memang udah ada niat, tapi ya kemudian kita melewati beberapa batu loncatan. Tapi begitu ada kesempatan, kita juga berusaha untuk aware gitu, dan kemudian mengambil kesempatan itu gitu. Hai Wulan. Hai. Halo Wulan. Wah, senang banget ketemu lagi Wulan, luar biasa. Gimana Apa kabarnya? kabar? Saya Baik. luar biasa disayang Tuhan kabarnya. Sehat ya, sehat. Sehat. Dan, Wulan. Sehat dan apa Wulan? sehat dan happy ya. Iya dong, harus begitu ya. Dan bersyukur ya, luar biasa. Ya, Wulan, benar. thank you so much udah hadir di acaranya Coaching with Coach Johannes G. Pauli. Wulan ini yang kayaknya nggak perlu diintroduce lagi ya. Kayaknya semua orang tahu siapa Wulan Guritno gitu ya. Oke, Enggak so lah, now, mungkin siapa tahu ada yang nggak tahu, kita nggak pernah tahu. nah, oke, so Wulan ini adalah seorang aktris, di mata saya seorang aktris yang Tuhan kasih talenta luar biasa, karena untuk untuk aktris itu tidak mudah seperti yang kita lihat gitu kan, dan Wulan ini kalau acting sih nggak main-main, jadi salut luar biasa. Terus juga seorang produser ya, produser beberapa movie ya, beberapa ini, lalu kemudian juga seorang entrepreneurs. Nah makanya Coach Johannes undang Wulan ini untuk bisa hadir di acara Coaching with Coach YGP ini. Nah Wulan, yuk langsung aja kita mau tanya sama Wulan nih. Nah sebelum tanya by the way, ya tanya langsung lah. Tapi sebelum kita ngobrol, tadi kan dijabarinnya tuh kayaknya keren banget ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi ya tadi kalau mau penjabaran dikit ya benar, kalau yang soal pemain itu kadang orang mikir main film hanya sekedar acting gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai seorang aktris itu tuh bebannya juga berat banget, walaupun hanya untuk diri ya. Bebannya berat itu dalam arti kita harus jadi sejarawan juga, psikiater, psikolog, ya kan? Karena memerankan suatu itu kan berhubungan dengan jiwa, ya kan? Berhubungan dengan ya manusia gitu. Jadi dan sebab akibat trauma, sebuah keadaan, sifat dan lain sebagainya gitu. Nah tadi kan juga dijabarinnya entrepreneur, produser dan lain-lain. Ini juga aku di sini bukan orang yang paham, tapi orang yang juga sedang belajar untuk lebih mematangkan diri di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi mungkin jadi masih trial dan error, masih belajar, masih juga banyak bertanya, masih juga banyak sharing gitu. Jadi makanya ngobrol-ngobrol seperti ini adalah bukan aku membagi pengalaman, dan aku juga berharap mendapatkan pengalaman pastinya kan. Kamu itu luar biasa yang kenapa baru 2-3 kalimat aja sudah pembelajarannya buat yang nonton. Satu adalah never take everything for granted. Jangan pernah ambil segala sesuatu itu ya udah segitunya. Karena lihat, aktris kayak Wulan itu kerja kerasnya luar biasa tadi. Kita nggak lihat orang sukses itu di belakang layarnya kayak gimana, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah Wulan itu rendah hati, ya sharing bahwa, iya dong, tadi kan paling nggak, sama saya juga seorang business coach. Saya melatih banyak pemilik bisnis gitu ya. Kita punya Gratio, Tuhan percayakan saya lah, bukan punya saya. Namanya Gratio Practical Business Coaching. Kita coaching Wulan. Kita bisnis coaching para pemilik bisnis dari yang triliunan sampai yang UKM, startup, bahkan sampai yang imut. Tuh, benar kan? Lihat, yang sudah miliuner aja masih belajar kan? Betul. Makanya kita semua belajar lah di sekolah kehidupan gitu ya. Maybe because everything is changing, everything is moving. So we need to adjust, we need to improve, we need to ini ya berkembang, kita harus berkembang gitu. Jadi dengan berkembang nggak bisa sendiri gitu. Berkembang kita harus kayak merangkul banyak dan membuka diri, mungkin gitu kali ya. Betul banget. Jadi untuk bisa berkembang ya Wulan, berarti harus tidak nyaman dulu. Karena kadang-kadang orang maunya nyaman, comfort zone. Ya kan? Kalau nyaman jelas.
ya benar. Kalau nyaman nggak akan belajar ya gitu. Makanya aku suka kadang-kadang mencemplungkan diri ke random different area gitu. Karena sebenarnya kepingin belajar dari ketidaktahuan. Karena aku udah kasarnya gini, kita bisa sekolah. Aku tuh kepingin sekolah lagi. Banyak banget, banyak banget cita. Kan kebetulan nih, to be honest kan, aku mau menikah muda gitu, sehingga ada yang harus dikorbankan. Dan kita ingin sesuatu pasti harus ada yang dikorbankan kan. Harus setuju banget. Tidak bisa kita kepingin semuanya gitu. Jadi begitu kita mau fokus di satu, ada satu yang harus dikorbankan. Satu ada yang dikorbankan. Nah, mungkin waktu itu adalah ingin mengembangkan diri secara pendidikan, tapi ternyata along the way, ya memang aku mungkin belum bisa masuk balik ke sekolah secara secara umum gitu, datang bersekolah gitu. Tetapi kan sekolah bisa di mana aja. Like sekarang sekolah kehidupan juga bisa. Sekolah kehidupan. Praktis di Gratio Practical Business Coaching juga bisa. Oh, benar. Bangun bisnis. Iya, dengan kita mencemplungkan diri ke sesuatu yang dengan ketidaktahuan, itu adalah juga sekolah kan. Tentu kita banyak bertanya. Terus kita kepingin misalnya aku pingin belajar F&B gitu. Tapi aku tidak tahu dan tidak punya background. Ya kemudian aku berkenalan dengan orang-orang di bidang tersebut gitu. Sehingga aku bisa bertanya dan bisa melebur bersama mereka gitu. Dan pasti jadi belajar dari pengalaman orang lain tuh lebih baik. Makanya kalimat pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik, kemungkinan itu kurang baik. Justru belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik, Wulan. Bener gak sih? Iya, benar. Karena hidup ini singkat gitu. Dan ya karena aku sekarang nanya. Gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol, itu seru. Wulan, pertanyaannya yang simpel begini dulu. Karena gini, saya percaya setiap ketemu orang, salah satu pertanyaan konsisten Coach Johannes G. Pauli itu selalu begini. Dari orang yang saya ketemu tuh pasti saya tanya, sebelum jadi hari ini, itu ngapain sih? Karena kita percaya kita bisa belajar. Semua orang kan dari orang-orang yang normal, biasa saja. Tapi kok bisa naik jadi racing star dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau seorang Wulan Guritno, sebelum jadi Wulan Guritno gitu ya, itu ngapain sih? Kamu tuh manusia bukan gitu loh. Manusia. Gini, mungkin orang tuh path-nya, jalannya berbeda-beda. Jadi memang kebetulan, from early stage aku udah tahu apa yang aku mau. Gitu. Tapi kan untuk mencapainya itu step by stepnya bagaimana kan aku nggak tahu. I've already know from the early stage kalau aku suka dunia panggung, dunia seni. Sejak umur berapa itu Wulan kira-kira taunya? Kok bisa tahu? Kira-kira atau kelas berapa lah, sekolah berapa gitu? Ketertarikan di sekolah ikut ekstrakurikuler itu udah pasti drama. Gitu, drama, teater gitu. Jadi memang udah punya ketertarikan dan kemudian memang di saat SMP itu udah ditawarin main sinetron waktu itu. Ya kan? SMP ya. Jadi kalau sekarang aku melihat ada orang yang struggling di awal untuk pecah telur kasarnya gitu. Mungkin aku udah karena aku udah tahu dan kemudian aku dibukakan jalan. Tapi kalau aku berarti perjuangannya adalah to maintain dan untuk mengembangkan diri. Dan untuk mengembangkan diri supaya bisa lebih ini lagi kemampuannya lebih matang lagi, lebih luas lagi gitu. Jadi ya udah ada talent pencari talent gitu. Aku waktu itu masih SMP. Masih unyu-unyu gitu ya? Masih unyu-unyu, terus waktu itu di Pondok Indah Mall, aku ingat. Aku masih anak sekolah, itu juga kayaknya ke mall masih pakai seragam gitu. Tapi memang udah tahu senang drama kan, senang performing arts, ngambil ekstrakurikuler juga itu, ketemu ditawarin, senang banget gitu kan, senang banget. Tapi boleh nggak nih sama orang tua, ya kan? Karena ini kan udah sedikit sekolah bisa terbengkalai nih gitu kan. Sedangkan waktu dan orang tua Wulan tidak ada background entertainment, aktris atau nggak ada. Semuanya semuanya di bisnis. Makanya mungkin aku kemudian belajar lagi
about business, tertarik setelah mungkin punya modal gitu kan, punya modal, tertarik untuk memutarkan modal tersebut biar tidak hilang sia-sia dengan ya tahu sendiri kan, kita masih muda, punya uang gitu, punya fame gitu, akhirnya kita tidak tertata gitu. Jadi mungkin background itu, jadi mungkin apa yang dibawa orang tua mungkin kebawa juga ketertarikan kita karena kita melihat mungkin dari kecil ya. Jadi ya udah, akhirnya main sinetron, di situ pendek cerita. Tapi kemudian untuk the next project tidak dibolehkan sama orang tua karena ya kamu harus menyelesaikan sekolah gitu, harus menyelesaikan sekolah karena mungkin dilihat karakter aku begitu intens ya, karena kan senang gini Mbak, coba bayangin hobi kita, passion kita terus kemudian menjadi kenyataan gitu, sedangkan kita belum, sekolahnya belum kelar, kebetulan mungkin keinginan orang tua berbeda gitu, jadi akhirnya ya udah disitulah perjuangannya dimulai gitu, untuk meyakinkan terus dibolehin orang, gitu terus gimana? Untuk meyakinkan orang, ya jadi orang tua, kebetulan orang tua aku cerai, jadi mama di Inggris, jadi disekolahkan bersama mamahnya aja ya supaya dia nggak terganggu di sini biar fokus gitu kan, sekolah nggak terganggu dengan keinginan main sinetron atau main film dan lain sebagainya gitu. Ya udah akhirnya aku menantang orang tua aku untuk aku mau sekolah tapi sekolahin aku performing arts. Kalau aku nggak disekolahin performing arts ya nggak apa-apa, sekolahin aja, aku akan bolos, aku akan ini, jadi ada gitu. Luar biasa ya. Nah, jadi di situ kan beban aku juga 2 kali lipat ya gitu, karena aku harus membuktikan ke mereka karena aku udah melakukan dan akhirnya diizinkan gitu. Jadi ya itulah perjuangan aku di situ adalah untuk membuktikan ke orang tua aku yang udah dengan berbaik hati, berbesar hati meluluskan keinginan aku gitu. Dan juga ya aku juga ingin membuktikan ke dunia juga sih sebenarnya gitu, karena from a broken home gitu, tapi alhamdulillah sedih dan sakit hatinya aku pada saat aku kecil itu aku melihat turning point aku tuh gini nih, seingat aku ya, ini seru nih karena turning point is very important, titik balik. Aku melihat misalnya karena orang tua aku nggak bercerai, jadi kan sehingga kan mamaku kembali ke Inggris, papaku di sini, dan aku kebetulan dibesarkan oleh eyang putri aku. Sehingga ini berbeda sekali dengan anak-anak pada umumnya gitu kan. Nah tapi kan kalau weekend kadang aku suka diajak tante aku atau diajak orang tuanya sahabat aku, dan aku melihat ada bapak, ibu, dan anak gitu, dan aku orang lain yang diajak gitu. Nah di situ tuh bener-bener sampai sekarang sakit itu masih berasa. Tapi di situ aku ada titik di mana aku bilang sama diri aku sendiri, oke, kamu udah happy dari kecil dengan orang tua yang utuh gitu. Tapi aku akan membuktikan kalau aku bisa lebih happy lagi dan aku bisa menjadi seseorang walaupun saat ini keadaan aku gini gitu. Jadi itu malah menjadi pacuan aku untuk menunjukkan, karena dulu mungkin kayaknya aku malu banget ya dengan keadaan itu. Itu benar-benar aku malu banget dengan keadaan itu. Jadi aku lumayan it really gets into me gitu. Ada papa, mama, dan anak-anak gitu. Berjalan bersama, bergandengan gitu. Itu kena banget gitu. Mungkin orang-orang berbeda gitu ya. Susah diceritain karena kan ada di perasaan kita ya. Di sini, di titik itu aku ingin membuktikan kalau aku bisa lebih hebat dari mereka, aku bisa lebih keren dari mereka, aku bisa gitu. Kurang lebih seperti itu. Di situ barulah kita. Ya. Turning point itu sebenarnya banyak ya. Itu turning point pertama mungkin ya. Turning point pertama ingin membuktikan sesuatu, ingin jadi sesuatu gitu. Wulan ngelihatnya dari sisi yang positif, walaupun sakit gitu ya, ngelihat orang gandengan segala macam, tapi Wulan bilang, oke, kamu kecil udah dapat privilege, punya orang tua segala macam. Itu it's very positif gitu ya. And then you berbalik. Berikutnya? Apa ya turning point berikutnya ya? Yang terbesar dalam hidupmu, Wulan. Yang make you boom, tadinya segini nih, naik segini, tapi tiba-tiba loncat gitu. Begitu. Loncat dalam arti apa ya? Kalau turning point karir secara aktris, ya kan?
secara aktris, lalu kemudian dikenal, kehidupan lebih baik gitu ya. Oke, kalau ya sebenarnya sih along the way ya itu tadi semangatnya ada dan aku selalu berusaha aja. Jadi biasanya kalau turning point sebagai produser gitu misalnya kan ya. Jadi aku tuh selama ini kan bermain film gitu kan sebagai aktor gitu. Nah aku melihat ada keresahan di dalam diri aku. Sebenarnya itu juga adalah passion aku as an actor gitu. Tetapi kemudian as an actor itu kita mengerjakan suara orang menurut aku ya, suara orang. Nah aku juga ingin bersuara, aku juga ingin bersuara. Nah cara aku untuk bersuara adalah ya pasti ya harus bikin film sendiri tentunya kan. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk sebenarnya orangnya tuh nggak bisa diam. Jadi waktu itu hamil anak kedua, berat badan membesar gitu. Terus udah gitu lumayan depresi karena biasanya kan biasanya tuh aktif banget bermain film dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian kali ini ya diem di rumah aja. Nah itu aku nggak bisa. It really gets into me juga gitu. Membuat aku moodnya tidak baik. Jadi I have to do something about this. Kalau nggak, this is not bagus untuk my mental health gitu. Jadi akhirnya apa yang bisa aku lakukan? Jadi ya udah, kalau gue lagi nggak bisa di depan layar, ya gue di belakang layar aja gitu. Jadi disitulah pada saat aku punya anak kedua, itu pertama kali aku memberanikan diri untuk bersuara dalam film yang aku buat. Oke, sebagai produser gitu ya? Sebagai produsernya. Sebagai produser. Wow. Sebagai produser. Luar biasa. Wulan, kalau lihat bab satunya Wulan dalam sekolah kehidupan ini, which is yang tadi diceritain, anggaplah itu bab 1 gitu ya. Anggap kalau ini buku gitu ya. Apa pembelajaran terbesar seorang Wulan Guritno dari cerita hidupmu yang tadi itu? Kalau pembelajaran terbesarnya biar kita semua yang lagi nonton ini bisa belajar. Oh oke, ngelihatnya dari sisi itu ternyata ya gitu. Apa tuh? Kalau pembelajaran sampai saat ini ya, kita tuh memang harus fokus sih ke diri kita sendiri gitu. Kita benar-benar harus fokus ke diri kita sendiri. Karena di saat aku tidak fokus pada diri aku sendiri dan apa yang aku mau, tapi ya pasti kan kita akan mendapat manusia gitu ya, mendapat melihat keadaan orang gitu. Terus it gets into you, kok gue belum begini, kok gue belum begitu gitu kan. Nah di saat itu malah kita akan lebih terkikis lagi gitu. Jadi tujuannya akan lebih terhambat gitu. Nah kita benar-benar memang harus fokus ke diri gitu. Fokus apa yang dimau, misalnya dimau A, ya kita berusaha untuk mencapai A ini dengan mendekati yang berhubungan dengan A gitu. Iya. Betul banget tuh, Wulan. Dari cerita tadi, saya sering ketemu orang lah. Wulan juga sering ketemu orang. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan izinin kita ketemu banyak orang gitu ya, bisa belajar gitu. Nah, salah satu yang konsisten adalah tadi, gue nggak bisa diem katanya. Jadi kebanyakan orang yang, salah satunya di coaching with Coach YGP aja, kebanyakan orang tuh pakai kata itu tuh, orang-orang yang sukses, gue tuh nggak bisa diem, berarti dia berusaha, ya kan? Makanya pemilik bisnis disebutnya pengusaha gitu kan, karena berusaha terus, ya kan? Oh begitu, iya dong. Lihat nggak sih, entrepreneur kan pengusaha terjemahannya gitu kan ya? Nah terus yang menarik lagi tadi Wulan juga bilang bahwa ya harus fokus. Kebanyakan orang tidak sukses karena tidak fokus ke satu hal, ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, akhirnya not here, not there gitu kan ya? Ya, aku pernah dalam keadaan itu juga. Jadi ngerjain banyak hal, akhirnya semuanya tidak matang dan akhirnya semuanya jalannya juga setengah-setengah gitu. Memang sebenarnya kalau dibilang di keadaan kehidupan yang fast pace ini sekarang gitu, kalau kita kebutuhan kita juga banyak gitu kan. Kalau kita hanya mengerjakan satu gitu, istilahnya mau menjadi sebesar apa? Lihat dong, karena dia bilang lihat dong orang-orang sukses itu, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu gitu kan. Ya mungkin itu benar. Tapi walaupun lo mengerjakan banyak hal pun tidak masalah atau satu, tapi harus fokus itu. Fokus, betul. Fokus gitu, diselesaikan
sampai habis gitu. Iya. Misalnya ada permasalahan diselesaikan sampai habis, misalnya belum menemukan formulanya ya terus digali gitu. Tapi tidak meninggalkan kayak setengah-setengah gitu, ngerjain setengah-setengah, ngerjain setengah-setengah gitu. Itu dia makanya. Wulan, Jadi, kalau Wulan lihat, kalau Wulan lihat, kasih kita orang-orang yang lagi nonton gitu, kalau mau tanya, kira-kira berarti kalau dari pandangan seorang Wulan Guritno gitu ya, apa sih 3 kunci supaya bisa sukses gitu? Kan sukses bisa di macam-macam dan ya sukses kan juga bukan harus materi ya, tapi intinya sukses buat masing-masing. Tapi seorang Wulan Guritno kalau ditanya apa sih 3 kunci suksesnya seorang Wulan Guritno gitu, apa yang mau dibagikan kira-kira 3 Wulan? Satu adalah harus punya keinginan yang kuat, ya kan? Keinginan yang kuat itu tuh akan menepis segala permasalahan akan datang. Tapi keinginan yang kuat itu yang akan membuat kita tuh terus terpacu. Dan terus terpacu. Kedua, yaitu ya kita harus berusaha. Usahanya apa gitu, ya kan? Berusaha. Kolaborasi, gitu. Jadi ya kita nggak bisa punya keinginan, tapi harus ada realisasi. Nah, realisasinya apa, gitu kan? Kita juga harus kolaborasi karena kolaborasi dengan banyak orang sih, gitu. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang lagi dikerjakan? Karena masing-masing punya talenta gitu ya, Wulan. Iya. Kolaborasi itu bisa dalam hal kemudian kita mengerjakan barang atau bertukar pikiran, mengambil ilmu dan atau lain sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi, tap in a lot of things itu bisa bikin kita grow dan akhirnya mendapatkan suatu rumusan gitu untuk suatu yang kita kerjakan. Dan kolaborasi itu kan jadi mencakup lebih banyak, lebih luas lagi menurut aku. Jadi ya itu harus punya keinginan, berusaha dan banyak berkolaborasi. Itu yang punya keinginan itu. Kebanyakan orang punya keinginan tapi nggak ke kedua, yaitu berusaha gitu kan ya. Ini rumusnya simpel banget dari Wulan Guritno, tapi itu bener banget gitu loh. Punya keinginan, pengen, gue mau gitu kan. Tapi nggak kerja. Sukses itu kan proses. Seorang Wulan bisa sampai hari ini lewatin proses pasti kan? Oh, prosesnya luar biasa. Nah, kadang-kadang gini, mungkin ya Mbak gimana sih caranya mau berusaha tuh gimana gitu kan? Kita punya keinginan. Tapi kadang-kadang orang tuh mungkin bingungnya adalah ini mau berusaha, first step-nya itu apa? Itu yang dia tahu. Nah, sebenarnya rumusan itu kalau dari pengalaman aku nggak ada ya. Just do it aja. Just do it. Bangun tidur, get up and just do it gitu. Show up gitu ya? Ya, just do it gitu. Jadi jangan cuman bersender dan berpikir gue punya keinginan, gue punya ide ini, tapi do it. Mungkin yang kalian lakukan belum ya mungkin masih di dalam ketidakjelasan lah gitu ya. Tapi you have to do apapun itu setiap hari, tidak boleh tidak. Setiap hari you have to do something, whatever it is, sebesar atau sekecil apapun. Nah nanti kita akan menemukan sendiri jalannya. Life will find its way, ya kan? Life will find its way. Tapi ya nggak akan bertemu kalau tidak ada usahanya juga, gitu kan? Jalannya itu bener banget. Bener banget. Hati-hati kalau ada orang yang filosofi hidupnya, gimana lo 5 tahun dari sekarang? Dia bilangnya, gue mah ngeflow aja Jack gitu kan. Today is today, tomorrow is tomorrow. Ngeflow aja Jack, ngalir aja gitu kan ya. Gak bisa gitu kan. Harus tahu tujuannya, and then kerja keras. Oh, kerja keras by the way Wulan ya. Pasti Wulan kerja keras banget ya. Harus dong, harus. Terus. Oke. Di keadaan seperti ini kalau tidak bekerja keras akan ketinggalan gitu. Tapi kerja keras juga ada porsinya gitu. Ada porsinya. Apalagi aku seorang perempuan, seorang ibu juga. Kalau perempuan tidak ya, kita sama bisa bersaing dengan sama. Tapi kan aku punya anak, aku punya keluarga gitu, sehingga gimana caranya juga I can achieve my dream gitu. Tetapi aku juga tidak keluargaku tidak terbengkalai gitu. Gimana caranya gitu. Punya waktu buat keluarga. Makanya Coach Johannes, kalau saya sering bagikan kalau ditanya. Tapi aku juga nggak mau keluarga aku juga menghambat mimpi aku. Jadi gimana ini bisa secara bersinergi gitu. Nah itu memang harus kita trial and error untuk formulanya ya. Tidak pernah ada formula yang pakem. Wulan, makanya Coach Johannes kalau sharing gitu ya, kalau saya
tanya prioritas hidup apa sih? Makanya pertama tuh family is number one. Keluarga kita kan berjuang untuk keluarga kita. Keluarga nomor satu. Waktu saya ngomong begitu ke anak-anak, anak-anak bilang, Dad, kalau gitu Tuhan nomor berapa? Wah, salah ngomong kalau gitu-gitu kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan kasih hikmat. Family is number one. Tetap keluarga nomor satu. Tuhan, God is everything. Tuhan itu segalanya. Jadi penting juga, penting banget bahkan gitu kan. Terus ditanya, prioritas bisnis di nomor berapa? Wah, kalau saya bilang bisnis number 3, susah nih. Saya bilang akhirnya, family is number one. God is everything. Tuhan segalanya. Business is fun, gitu kan? Gimana bisnisnya fun kalau bisa jalan sendiri? Kita nggak harus ada di situ. Bisnisnya autopilot gitu loh, Wulan. Iya. Coba terusin lagi, Wulan. Terus tadi tentang Tuhan, kenapa Wulan mau sharing something? God is everything tadi. God is in us juga kan. Is in us and is with us along the way. Gitu. Jadi memang semua yang dilakukan itu ya juga memang dari dan karena Tuhan kalau buat aku, gitu. Jadi ya itu udah suatu kesatuan sih menurut aku, kita dan Tuhan, dan kemudian ya semua kita jalankan adalah untuk keluarga. Sehingga kan sebenarnya semua ini Tuhan, keluarga, dan bisnis ya. Ada suatu kesatuan, suatu kesinambungan gitu. Karena kepentingannya adalah untuk cinta gitu. Iya, benar. Cinta kan untuk keluarga, untuk diri kita juga penting gitu. Kita juga perlu memikirkan diri, walau kita harus memikirkan keluarga. Jadi ini semua, kalau buat aku bingung sih kalau coach bisa memilih nomor itu. Kalau aku, ya semuanya adalah suatu kesatuan yang memang kita harus memformulasikan gimana supaya ini bersinergi dengan baik gitu. Iya. Wulan udah sering lihat orang punya teman segala macam sama orang lah banyak-banyak gitu ya. Udah ngelewatin sekolah kehidupan ini sampai hari ini gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, seorang Wulan Guritno ngelihat, kenapa sih banyak orang-orang yang belum sukses? Apa persamaan dari orang yang belum sukses? Kalau lihat 3, Wulan bisa lihat apa kira-kira? Kenapa orang belum sukses? Waduh, ini kenapa orang yang belum sukses mau pakai formula apa nih? Mau pakai formula spiritual apa? Oh, semuanya boleh, nggak apa-apa. Mau spiritual, mau bisnis, mau pekerjaan, mau di dunia entertainment gitu kan? Belum waktunya. Kalau menurut aku belum waktunya. Belum waktunya untuk dia gitu. Jadi mungkin memang ada sesuatu yang salah yang dia jalani gitu. Ada sesuatu yang salah yang dia jalani sehingga belum mencapai di titik tersebut. Selain memang kalau secara spiritual kan kita udah ada garis tangan, kemudian orang sudah punya waktunya masing-masing gitu kan. Tetapi kita juga bisa berusaha gitu. We are our own director of our own life gitu kan. I like that. Ulangin lagi, Wulan. That's very good, you know. You are. We are. Karena orang film kali ya, jadi pakai peribahasanya. We are our own director of our own life. Gitu. Walaupun memang kita semua manusia udah ada garis tangan. Jadi mungkin kalau aku lihat adalah, ini aku meneliti dari diri aku sendiri. Kalau kan kita menjalankan banyak hal. Ada misalnya di beberapa hal yang, kenapa ya aku kok nggak jadi-jadi di sini gitu. Kenapa ya? Nah, aku rasa tuh memang ada yang salah gitu. Dari apa yang aku kerjakan. Entah usahanya gitu. Entah usahanya, pasti ada yang salah. Nah, itu harus kita teliti sendiri karena pasti setiap orang berbeda, tapi belum sampai ke suatu titik yang kita mau itu adalah pasti ada salahnya. Entah salahnya kita adalah nggak fokus ke diri, usahanya kita lebih banyak negatifnya dibanding positivity yang ada di dalam diri kita. Kalau positif kan kita akan fokus, berusaha, pantang menyerah gitu kan. Tidak bisa kita cari solusi B, solusi C, lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kita terlalu banyak, apalagi sekarang tuh sulitnya adalah era digital ini segala sesuatu gampang sekali diakses. Nah itu kadang-kadang kita tuh ke distract sama itu gitu, akhirnya nggak fokus, ke distract oleh ya ini semua gitu, akhirnya kita menjadi negatif gitu. Kita menjadi negatif karena merenungi diri sendiri gitu loh, bukannya hopeful gitu. Jadi ya mungkin kita harus lebih fokus ke diri. Pasti ada yang salah, tapi ya nggak tahu salahnya apa, pasti semua orang jalannya berbeda kan gitu.
Itu bener banget sih. Tadi yang pertama waktunya siapa? Waktunya Tuhan tuh kayaknya rohani banget, bagus sih gitu ya. Kadang-kadang orang tidak sukses karena memang sukses itu proses. Akhirnya dia jadi negatif. Kalau negatif, ya udah kita mengundang segala sesuatu yang negatif masuk dalam hidup kita gitu kan. Betul. Ya. Betul. Nah, ya itu dari pengalaman pribadi sih. Dari pengalaman pribadi kan kita pernah mengerjakan beberapa hal gitu. Nah, ada momen di saat semuanya tuh terjadi tuh kok kayaknya lancar, terus semuanya jalannya tuh kita melangkah terbuka. Karena terus kemudian aku membandingkan dengan apa yang aku kerjakan yang rasanya kok sulit sekali. Nah, di situ dilihat dari dua keadaan itu, di keadaan yang sulit sekali itu memang ternyata biasanya kita bisa melihat kembali atau menelaah kembali setelah kita melewatinya kan pastinya kan. Dari situ aku melihat mundur ke belakang untuk pembelajaran diri kalau di saat yang rasanya sulit sekali itu ya aku tuh nggak hopeful gitu. Di saat itu aku terlalu terdistract dengan banyak hal, aku nggak fokus dan usaha aku kurang. Aku banyak take everything for granted. Aku menggampangkan segala sesuatunya gitu. Nah, di saat aku benar-benar fokus, keen, hopeful, penuh dengan positivity dan berusaha, yakin dan lain sebagainya. Kemudian targeted gitu ya, maksudnya lo mau ngerjain apa gitu, kalau lo nggak ngerti ya kemudian lo mendekati dunia atau orang-orang yang memang di dunia yang mau lo geluti. You have to have something gitu, harus ada pegangan gitu. Dan ya itu tadi kolaborasi itu, begitu kolaborasi aku jadi lebih kaya, aku ngerasa gitu, jadi lebih ya memang at the end bisa aja akhirnya aku tuh cuma materi gitu bukan ya, kita juga jadi pikiran lebih terbuka, hati lebih terbuka, sehingga kita jadi akhirnya punya banyak pilihan, choices yang kemudian kita bisa menentukan this is my way, this is what I have to do gitu. Belum tentu kita akan melakukan bisnisnya atau pekerjaannya at the end dengan orang-orang atau kolaborasi tersebut, atau bisa juga akhirnya bersama gitu. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa mengutak-utak diri sendiri gitu. Kita memang harus membuka diri dan menerima banyak hal dari luar gitu untuk dapat achieve sesuatu gitu. Siap. Wulan, kalau Wulan datang dari keluarga pebisnis sebelumnya, terus kemudian Wulan di dunia acting, aktris gitu ya, movie, film dan sebagainya. Sekarang ini Wulan juga berbisnis, walaupun tadi di awal Wulan saya masih belajar kok katanya ya, semua sama, termasuk Coach Charles pun juga masih belajar gitu. Boleh ceritain belajar sih nggak akan pernah habis ya, pasti akan. Betul. Kalau yang tadi kayak aku bilang kan, this world is it keeps on moving, it keeps on changing gitu kan. Jadi kalau sesuatu yang udah jadi pun harus kita pantau terus kan. Karena ya itu kan harus selalu bisa berinovasi kan. Pertama kali berbisnis tuh gini, aku inget banget aku umur 21 tahun. 21 tahun. Itu 2 tahun yang lalu berarti. 21 ya? Umur 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Aku udah masih kelihatan kayak 23 gitu loh, Wulan. Waduh. Bisa aja nih, Coach. Bisa aja. Terus. Tidak enak. Jadi awal mulanya gini. Jadi memang aku juga belajar dari pengalaman adalah memang kita tuh harus memang punya kemauan. Jadi umur 21 tuh kebetulan awalnya adalah diajakin. Mau nggak franchise restoran gitu kan, mungkin dilihat umur 21 udah punya karir di bidang ya itu tadi kan, main sinetron pasti kan ada modal kali atau bagaimana gitu kan. Diajakin, mau nggak ikutan. Nah, di situ aku bilang gini, di dalam hati aku tuh memang sudah kepingin punya bisnis sendiri, tapi I don't know how to start a business. Walaupun keluarga aku backgroundnya memang pebisnis gitu, kayak mamaku pebisnis, papa pebisnis gitu. Tapi karena background aku bukan pebisnis, aku kan juga tidak pada saat mama papa berbisnis atau keluarga atau eyang atau kakekku gitu, misalnya aku kan waktu dulu tidak mengikuti step by stepnya, sehingga ya kan step by step memang I could ask them gitu, tapi I don't know, ternyata along the way aku ada di sini. Wah, ada di buku tersebut. Nah, aku mau dong, bro. Nanti aku kirimin pasti. Siap. Aku mau dong. Terus. Oke, jadi
itu kan berarti keinginan ya, satu keinginan, tapi kan nggak tahu caranya gimana tuh si anak umur 21 tahun ini kepingin punya bisnis sendiri tapi nggak tahu caranya gimana. Akhirnya karena punya keinginan yang kuat, mungkin universe conspires, mendengar, akhirnya dibukakan jalan. Kok yang kutruk-kutruk ada orang yang menawarkan mau nggak bisnis bareng gitu. Tapi berbisnisnya adalah yaitu baru nanam modal doang gitu, belum terlalu dalam gitu. Tapi I was thinking, okay, I would do this not because aku pengen punya restoran mall, but I wanna learn. I wanna learn gimana caranya membuat suatu bisnis step by stepnya. Jadi akhirnya aku juga memilih yang bisnis yang aku diajakin yang memang aku bisa belajar. Nah, aku melihat waktu itu Mas Ian yang punya Takigawa waktu itu. Mas Ian ini dia punya restoran Takigawa yang kemudian dia bisnis franchise-kan gitu. Nah, akhirnya jadi aku ikutan, oke Mas, aku mau ikutan gitu. Aku 10% aja ya, cuman punya modal segini gitu. Aku ikutan 10%. Nah, udah ikutan 10% itu di situ mungkin aku yang paling geragas di antara semua penanam modal lainnya gitu, karena di situ kan aku bukan mau nanam modal, bukan pengen punya restoran itu. I wanna learn from Mas Ian dengan cara ya gue mau nggak mau mendekati si Mas Ian itu kan. Jadi ya udah, selama aku berbisnis itu aku terus bertanya Mas Ian bisnis franchise tuh gimana, caranya gimana, step by stepnya gimana, nanya terus sampai akhirnya gue udah dapet ilmunya. Akhirnya bikin sendiri, tapi yang lebih mendekati. Akhirnya apa ya? F&B I have to learn more. Aku merasa aku harus belajar. Jadi belum tepat saatnya untuk aku buka bisnis F&B. Akhirnya aku mencari bisnis yang paling mendekati aku dulu, karena aku customernya, yaitu waktu itu salon. Salonnya, tapi aku kemudian melihat lagi salon itu kan banyak banget saingannya, berat nih, karena aku masih pemula. Apa ya gitu? Yang belum ada adalah kalau di luar tuh udah marak wax and spa, waxing, rambut dulu ya kan? Itu belum banyak di kita. Jadi aku memilih untuk punya itu, untuk punya bisnis ini dulu deh, wax and spa, wax and spa. Akhirnya aku mengajak 2 temen aku, yuk kita bikin. Awal mulanya itu bener-bener modalnya percaya nggak berapa. Modalnya itu cuman 30-an juta kalau nggak salah. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini adalah intinya kita mau belajar. Jadi kita waktu itu sewa tempat, kan wax and spa kan kecil, cuman perlu bed aja, bed untuk melakukan wax kan. Terus modalnya apa? Tidak ada alat-alat kayak salon gitu, karena kita hanya membutuhkan belacu dan gula, sehingga modalnya kan gula yang lengket kita bikin sendiri, gula madu itu yang nanti menarik si bulu ya kan. Betul ya. Terus kemudian kita mendekor tempat tersebut dengan barang-barang sendiri dari rumah waktu itu. Aku bersama 2 sahabat aku, Amandayana, mungkin semuanya juga tahu Mandayana itu anaknya dia yang sampai sekarang kita udah punya banyak bisnis bareng, sampai akhirnya Potrespa ini sebenarnya kenapa kita bikin Potrespa ini? Bukan karena kita mau bikin Potrespa. Gue pengen punya bisnis franchise kayak Mas Ian. Tapi kan caranya harus step by step, ya kan? Betul. Jadi kita harus punya salon ini dulu untuk latihan awal kita, untuk rumah contoh kasarnya gitu. Karena untuk punya bisnis franchise kan harus ada rumah contohnya dulu. Harus ada. Jadi dream big, tapi start small. Nanti go fast gitu ya. Keren banget. Jadi intinya dari awal tuh aku bukan mau punya salon, aku bukan mau punya restoran, aku pengen punya bisnis franchise itu. Tapi kemudian aku nanam modal kecil dulu di bisnis franchise ya kan, buat belajar. Kemudian step berikutnya aku bikin sendiri salonnya, karena aku mau memfranchise salon aku, sampai akhirnya Potrespa kita daftarkan untuk bisnis franchise dan akhirnya menjadi bisnis franchise gitu. Dan itu prosesnya lumayan lama, sekitar begitu jadi. Dan ini ya coach ya, aku mau ini nih turning point-nya adalah ini aku baru ingat sekarang tadi ditanya. Jadi waktu itu kan udah punya niat nih kepingin bisnis franchise. Oke, step-stepnya berarti dijalankan, berarti batu loncatannya lumayan banyak tuh kan. Kemudian mungkin karena keinginan itu jalannya juga terbuka, tapi itu kita mesti aware
Nah, ada momen mungkin yang aku tidak aware, tapi ini adalah momen yang kita ambil resiko, tapi kemudian inilah turning point sampai akhirnya kita bisa jadi seperti sekarang. Jadi waktu itu aku ditawarin MC buat acara franchise expo. Kan ada tuh acara franchise expo. Yes. Dan ini kita salon kita ini baru berjalan 1 tahun apa 1 tahun kalau nggak salah 1 tahun. Sehingga kita juga masih belajar dan salonnya juga masih developing gitu kan. Tetapi kemudian pada saat aku ditawarin MC, ini berarti kan di luar bisnis aku ya. Ini aku sebagai pekerja seni ya, sebagai di dunia entertainment. Kemudian di titik aku ditawarin MC, terus kan aku kasih hargaku segini buat nge-host gitu. Terus bisa ditawar nggak Mbak? Selalu kan gitu kan, bargaining. Terus selalu gini, tiba-tiba aku langsung terbersit gini. Ini acara apa? Franchise Expo. Loh, ini kan yang gua mau. I wanna do franchise business. Akhirnya aku gini aja deh Mbak nggak usah bayar saya, ya kan? Saya akan MC di acara kalian gitu, Franchise Expo. Tetapi kasih aku booth untuk ya aku mau memang Mbak punya bisnis franchise? Nggak punya, saya tetap bilang punya. Aku bilang aja punya. Jadi aku bilang aja punya. Kapan-kapan coach aku ajak 2 sahabatku ini. Jadi aku langsung mengabarkan mereka, oke, kita ikutan Franchise Expo. Hah? Kita kan bukan franchise. Nggak apa-apa. Kita punya rumah contoh, sambil kita ngurus-ngurus izin, kita ikut Franchise Expo. Gitu. Jadi memang kita mencemplungkan diri, benar-benar mencemplungkan diri. Memang udah ada niat, tapi ya kemudian kita melewati beberapa batu loncatan. Tapi begitu ada kesempatan, kita juga berusaha untuk aware, gitu. Dan kemudian mengambil kesempatan itu, gitu. Padahal saat itu, kalau tidak diambil kesempatan itu, atau kita tidak berani, mungkin belum jadi Franchise Expo. Mungkin tidak secepat ini juga bisnisnya akan berjalan gitu. Jadi akhirnya dari Franchise Expo itu kita mendapat 5 franchise. Gila nggak? So we have to build dari saat itu gitu ya Bulan ya. Langsung dapat itu, 1 di Medan, 1 di mana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya kita urus izinnya kelar. Kemudian ya kita bikin Bible-nya, book-nya, buku kuning SOP itu semua kita kerja brainstorming dalam waktu singkat karena kita ikutan Franchise Expo yang kita ambil dengan spontanitas. Bu, itu bukan spontanitas, itu dengan nekat katanya, kata Coach Yohanes. Tapi kan itu tadi, aku punya keinginan kan. Gitu. Berarti kan itu sebenarnya jalan itu juga dibukakan. Bisa aja aku nggak ambil jalan itu kan, karena kan aku juga pekerja, maksudnya aku juga di dunia entertainment. Kalau aku tidak menghubung-hubungkan juga bisa kan. Jadi MC aja gitu. Tapi dengan the chance adalah kesempatan untuk yang memang cita-cita besar aku gitu. Itu Tuhan pasti yang buka jalan, tapi Wulan dibukain aja jalannya sama Tuhan loh. Tapi tetap harus kerja keras. Aku rasa karena punya keinginan memang kita berusaha step by step juga gitu. Iya. Wulan, tadi bisnis sudah ngomong. Sekarang kalau ngomong, by the way bicara mengenai bisnis ya Wulan. Saya basically dipercaya sama Tuhan mengelola Gratio Practical Business Coaching. Jadi kita itu membantu para pemilik bisnis yang tadi tuh dari yang gede banget sampai kecil banget, sampai ada yang bisnis imut katanya. Imut tuh kalau ditanya kenapa sih Bapak sebutnya bisnis imut? Iya Coach Yohanes, karena kalau saya biar profitnya harus pakai 2 kaca besar baru kelihatan. Jadi dari yang gede sampai yang imut. Tapi tujuan kita bangun cuma 2 tujuan. Bisnis itu harus pertama pasti semakin profitable, semakin menguntungkan gitu kan. Tapi yang mahal justru yang kedua, yaitu bisnis harus autopilot. Jadi bisnis itu harus bisa jalan sendiri tanpa harus kita jagain. Kayak salon Wulan kan nggak Wulan tungguin di situ baru jalan. Itu namanya bukan bisnis, itu namanya jaga toko, ya nggak sih? Jadi bisnis itu harus mencapai minimum 2. 1 profitable, 1 lagi autopilot. Jadi bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, gitu kan asik. Atau jadi produser, atau jadi aktris, gitu kan ya. Nah itu Wulan tujuannya. Tapi kita harus sendiri dulu kan Coach. At the beginning harus. Nah, tadi aku jadi boleh bertanya nggak nih? Kan kita juga boleh bertanya ya. Karena kira saya bisa bilang enggak ya sama Wulan. Enggak kayaknya sih. Harus autopilot. Yang lovely ya kan? Nah itu
enak banget, jadi bisnis tetap berjalan, kitanya jalan-jalan gitu kan. Tapi ada juga pepatah dan contoh-contoh kalau orang-orang sukses gitu ya, mereka memang jalan-jalan, tapi mereka tetap hands on. Jadi sampai hal-hal terkecil. Nah itu gimana tuh coach? Karena kalau dari coach itu tadi kan dia nggak hands on, karena udah berjalan dengan sendirinya. Tapi aku lihat juga banyak orang-orang yang gila ya, dia udah sukses sebesar itu ternyata, dan bisnisnya udah banyak gitu. Tapi dia masih benar-benar hands on sampai hal-hal kecil. Jadi aku dan teman-teman aku tuh yang maksudnya partner-partner aku yang kita bisnis bareng, ya bisnis kecil. Nah, kalau kita kan masih belum tycoon. Tapi kemudian kita belajar dari orang-orang tersebut, mereka benar-benar hands on gitu. Hands on what they're doing gitu, on their business walaupun udah besar gitu. Padahal kan ada tim, udah pasti ada tim. Nah itu gimana? Ini kayaknya agak bertentangan nggak sama rumusnya? Enggak, justru sangat berhubungan. Gini Wulan, simpelnya ya, karena waktu kita mepet, tapi simpelnya aja begini. Aku masih banyak tanya loh padahal. Masih banyak tanya ya. Ntar kita terusin kalau perlu part 2 gitu ya, kalau ini ya. Jadi yang pertama gini Wulan. Yang pertama gini, waktu mulai bangun bisnis, pasti semuanya kita. Terus kita punya karyawan, betul kan? Betul. Tapi kan ahlinya kita. Betul. Ya, apalagi banyak pemilik bisnis yang bilang otaknya kita, pemikiran kita, sistemnya kita. Apalagi kita ahlinya. Iya, sampai satu titik kita mesti sadar bahwa kita itu mau jadi entrepreneur, bukan mau jadi hamsterpreneur. Hamsterpreneur itu kayak hewan hamster, sibuk banget di bisnis gitu, tapi muternya di situ aja. Percuma kan punya duit banyak, tapi nggak punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri. Percuma Tuhan kasih karunia memiliki duit banyak atau harta banyak, tapi nggak punya karunia menikmati. Betul kan, Wulan? Makanya bisnis harus profitable dan autopilot. Tapi sebentar, tadi pertanyaan Wulan tuh valid banget. Apakah setelah mencapai ke titik yang memang kita sudah bisa melepas adalah menyerahkan pada ahlinya? Apakah... Begini. Tadi kan Wulan bilang, kalau ada pemilik bisnis yang bilang gini, ada yang bilang gini, orang gue suka kok ngelakuin ini, kenapa gue mesti tinggalin? Nah, lihat, bedanya begini. Bedanya cuma satu, Wulan. Jawabannya cuma satu, yaitu di options. Option, bahkan option. Artinya apa? Artinya gini, ada video namanya Johnny the Kway Teow Man. Itu movie, short movie. Nanti Wulan search ya. Johnny the Kway Teow Man. Wah, itu keren banget, 7 menit tuh. Teow Man, oke. Johnny the Kway Teow Man. Nanti cari, itu cerita tentang entrepreneur. Jadi, si Johnny ini, kalau dia masak kue tiaw terus, orang dia bilang, emang gue hidupnya senang masak kue tiaw. Kayak Wulan senang acting, Coach Hana senang bangun bisnis, atau bantu orang bangun bisnis gitu kan ya. Kita senang kok, iya. Tapi Johnny terus akhirnya kan punya anak butuh waktu, segala macam. Johnny bilang lama-lama, kok ini bisnis, gue makin lama makin sibuk ya gitu. Nggak punya waktu. Dia tidak punya option untuk, gue nggak mau masak kue tiaw, gue mau jalan-jalan sama anak-anak ke Bali. Ya kan? Atau gue mau jalan-jalan sama anak kemana lah gitu. Atau sama keluarga. Oke. Kalau dia punya option, that's business. Artinya, jangan suruh gue jalan-jalan. Coach Hana suruh autopilot, orang gue senang masak kue tiaw, silakan masak kue tiaw. Tapi waktu dia bilang, enggak gue lagi nggak mau masak kue tiaw, gue lagi mau jalan-jalan, kayak kemarin kita ketemu di Bali, basically, terakhir kita kayaknya ingat sebelum COVID-19 dari Bali kayaknya ya, Wulan ya. Jadi kalau dia mau jalan-jalan ke Bali, it's okay, nggak apa-apa. So you have to, bisnisnya bisa jalan terus. So you have to have a good system where bisa ditinggal dan akan berjalan gitu kan. Jawabannya ternyata bukan cuma sistem, Wulan. Jawabannya tuh kalau di Gratio namanya 4 kaki meja. Which is kalau saya jelasin ke Wulan sekarang, itu kayaknya mungkin 3 hari kita IG live. Nggak usah. Nggak usah, oke. Tapi intinya adalah 4 kaki meja itulah yang harus dibangun, sehingga bisnis kita tuh, karena kebanyakan orang gini, ya singkat cerita ya, kebanyakan orang, wah gue mau jadi entrepreneur, karena jadi entrepreneur itu enak kalau misalnya kan bisnisnya bisa ditinggal. Kalau jadi profesi-profesi yang lain kan kita harus bekerja baru kita dapat uang, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita punya bisnis, kita nanti suatu saat dipanggil Tuhan pun itu ya mesin uang lah untuk bantu generasi kita berikutnya, gitu kan Wulan? Kan Walt Disney banyak lah ya contoh ya. Banyak. Iya. Jadi poin saya adalah 4 kaki meja itu, banyak orang sebelum punya bisnis bilangnya gini, gue mau jadi entrepreneur, kenapa? Karena duit banyak, terus waktu bebas. Begitu dia bangun bisnis, dia kejebak sendiri di bisnisnya. Duit makin banyak, customer makin banyak, dia terus yang atur semuanya. Akhirnya dia tukar kehidupan dengan duit lo. Lupa dia, waktu dia sebelum bangun bisnis, dia bilang, saya mau duit banyak dan saya mau waktu bebas. Ternyata dia terjebak di bisnisnya. Kenapa? Karena dia, Wulan, jadi kaki mejanya.
Dia jadi kaki mejanya, pegangin mejanya, jadi dia nggak bisa tinggalin bisnis. Nah, 4 kaki meja itu Bikin kaki. itu yang harus kita bangun. Ya. Kenapa Bulan? Jadi artinya kita yang bikin kaki mejanya ya. Ya. Lama-lama mejanya ada kakinya dari kecil dulu, kita tinggal sehari, dia bisa berdiri loh. Terus kita pahat lagi, kita bikin luar, salah satunya sistem memang. Marketing strategi, sales strategi, operation system gimana? Simpelnya ya. Terus kemudian gimana rekrut tim, gimana caranya bisa bikin jadi super team. Itu semuanya di dalam 4 kaki meja. Intinya sih adanya di sini, di buku ini, sama di Gratio Bisnis Workshop online biasanya gitu Bulan. Ya, teman-teman yang mau detail mungkin viewers aku kalau dijelaskan di sini, kita waktunya udah mau habis. Iya, betul. Nanti tinggal cari buku ini, bisa dapat gratis lagi, atau carilah Gratio Bisnis Workshop online Wulan. Itu nanti seharian sama Coach Anas Pauli gitu. Sekarang balik lagi ke Wulan nih. Ini udah ngomongin bisnis. Jadi kejawab ya Wulan, bahwa orang kalau suka hands on gimana? Nggak apa-apa, selama dia punya option. Ya. Saya mau datang ke bisnis saya boleh. Dari pengalaman aku juga begitu, ada memang ternyata yang aku menjadi kakinya, ada juga sudah bisa membangun kakinya. Walaupun kakinya itu tetap kan harus kita jaga dan kita tengok sekali-kali kan. Betul. Dari hal yang aku pelajari yang begitu sukses bisa ada kakinya sendiri adalah itu benar sistem tim, the A team harus ada tim yang kuat gitu. Kalau memang enggak, kan ada tuh, itu malah dragging us down. Cari karyawan bagus susah, banyak pemilik bisnis bilang begitu, terus dia bilang, aduh coach, gua hard eating, tahu nggak Wulan penyakit hard eating? Hard itu hati, eating itu makan hati. Makan hati sama karyawan katanya gitu ya. Karena dia belum tahu cara praktisnya. Karena belajar dari pengalaman banyak orang lain di Gratio, ketemu cara praktisnya rekrut karyawan bagus. Nah itu banyak lah nanti. Nah Wulan, balik lagi ke Wulan sekarang. Ini karena Wulan bertanya sih, jadi akhirnya Coach Anas jawab nih ya. Tapi sekarang kita balik ke Wulan. Wulan, kita doain Wulan umurnya panjang, sehat, bahagia, semuanya yang positif buat Wulan dan keluarga. Oke? Saat Wulan berumur 80 tahun nanti, coba bayangin dulu, which is mungkin masih sekitar 200 tahun lagi mungkin ya, karena masih muda banget ini kan, baru 2 tahun, lebih tua dari 21 tadi kan ya. Oke. Sekarang, maunya aku. Sekarang bayangin Wulan itu nanti suatu saat umur 80 tahun. Kita semua pasti kan 80 tahun tuh ya. Atau maksudnya bukan pasti karena umur di tangan Tuhan, tapi Tuhan kalau izinin sampai 80 tahun gitu ya, bahkan lebih lah. Waktu seorang Wulan Guritno umur 80 tahun, masih sehat, masih cantik, masih manis, luar biasa gitu ya. Terus ditanya, Wulan, coba kasih nasihat ke kita-kita, orang-orang yang lagi dengerin. Wulannya udah 80 tahun. Kira-kira Wulan yang umur 80 tahun akan kasih nasihat apa? Isn't that a good question? Wah, hebat juga pertanyaan lo, Coach. Karena itulah dia punya bisnis coach begitu. Karena punya bisnis coach dan punya coach itu ya. Pertanyaan Coach adalah, kamu di umur 80 tahun mau apa? Karena kebetulan aku tuh bukan mau apa, Wulan. Wulan akan mau ngomong apa, kasih nasihat ke orang-orang yang mau dengar. Itu dia kesulitannya. Jadi kan pertama harus dibikin vision dulu. Lah umur 80 tuh aku udah mau di titik apa, ya kan? Oke. Apapun itulah. Apapun itu, Wulan Guritno 80 tahun, apapun itu, apapun yang terjadi, semua kan di tangan Tuhan. Tapi seorang Wulan, intinya sebenarnya begini, apa sih pembelajaran sekolah kehidupan Wulan? Aku udah dapatnya. Pupuklah segala sektor dalam kehidupanmu dengan baik. Karena apa yang kau pupuk, itu yang akan kau dapati dan jalani saat ini. Jadi kalau kamu melihat Oma nih, kalau kamu melihat Oma di umur 80 ini masih bisa main sama kalian, masih sehat, itu karena Oma memupuk, menjaga diri Oma, olahraga dengan teratur, makan, dijaga, dan lain sebagainya. Oma sekarang udah bisa seneng-seneng di umur 80 ini, ada bisnis yang berjalan yang tanpa Oma harus, karena kan Oma juga udah tua ya, udah tidak bisa terlalu begina begitu, tapi kan
apa yang Oma pupuk akhirnya sekarang Oma bisa nikmati. Dan ya luar biasa, keren banget itu Wulan. Nih, ini saatnya buat yang lagi nunggu nih Wulan. Ini jawabannya keren banget. Buat yang lagi nunggu, caranya adalah Anda harus follow untuk dapetin buku ini gratis. Ada syaratnya ya. Yang pertama, follow dulu Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli, dan Wulan Guritno pastinya. Yang kedua adalah harus direct message, DM. Isinya 4 info. Ini nama saya Coach Yohanes G. Pauli, ini Wulan Guritno, beliau adalah Wulan Guritno, jadi adalah Coach YGP Wulan Guritno, supaya tim Gratio tahu ini dari acara kita. Ya, itu yang pertama, Coach YGP atau Coach YGP Wulan Guritno. Yang kedua, nama lengkap Anda. Ketiga adalah nomor WhatsApp Anda. Keempat adalah email Anda. Udah, itu aja. Jadi cara dapat buku ini, lakukan 2 langkah tadi, nanti tim kita akan melihat, tim di Gratio akan lihat siapa aja yang masuk ke DM-nya Coach Yohanes G. Pauli, dan yang beruntung akan langsung dipilih dan dapat DM langsung, dan Anda bisa kirim alamat dan buku ini langsung dikirim ke alamat Anda. Gitu ya, gampang banget ya. Oke, 4 info doang. Coach YGP Wulan Guritno, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Wow, Wulan, thank you so much. Thank you so much buat waktunya. Oke, keep in touch ya Wulan ya.